Baik. Di antara tipuan syaitan adalah menakut-nakuti orang, takut miskin sehingga jadi pelit. Dalam surat Al-Baqarah ayat 268 kata Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Sungguhnya syaitan nakut-nakutin kamu untuk jadi miskin. Jangan sedekah. Nanti anak-anak kebutuhannya banyak, kuliah butuh duit. Simpan aja duit, tabung. Sampai orang tuanya ada kebutuhan, aduh mama enggak usahlah dikasih. Mama kan udah tua, ini anak-anak yang masih muda enggak tahu hidupnya sampai kapan. Akhirnya pelit sama orang tua, pelit sama kakak, pelit sama adik. Dibisikin oleh syaitan untuk tabungan dia banyak. Ya nanti urusan nanti. Ente tabung tapi jangan yang berlebih-lebihan. Saya setiap anak harus tabung sekian miliar. Ngapain seperti itu? Akhirnya gara-gara kau ingin punya tabungan bagi setiap anak sekian ratus juta, kamu pelit sama yang lainnya. Kalau kamu enggak pelit enggak apa-apa. Pelit sama orang tua, pelit sama kakak, pelit sama adik, pelit sama tetangga. Asyaitanu ya'idukumul faqara. Setan nakut-nakuti takut miskin. Wa ya'murukum bil fahsya, dan setan menyuruh kalian untuk berbuat keji. Sebagian ulama menafsirkan pelit. Setan itu ingin kamu pelit. Kalau kamu pelit, setan bilang top. Ini kawan. Pelit. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Adapun Allah menjanjikan bagi kalian maghfiratan minhu, ampunan Allah. Kalau kamu tidak pelit, Allah kasih ampunan. Kalau kamu bersedekah, Allah kasih ampunan. Wa fadla, dan Allah beri tambahan. Allah beri tambahan. Jangan dengar syaitan. Itu bisikan syaitan agar kamu pelit. Jadilah orang sangat pelit dengan hartanya. Pelit. Maka hati-hati. Kita bukannya tidak boleh menabung, boleh. Tapi yang wajar-wajar. Adapun tidak wajar, saya harus siapkan semua rumah buat anak-anak. Saya harus terus kamu pelit. Ya nggak boleh. Kalau kamu sudah sedekah, terus pingin bangun rumah buat anak-anak, bagus, nggak ada apa-apa. Tapi jangan gara-gara pingin safety buat anak-anak, padahal tidak darurat seperti itu, akhirnya jadi pelit sama orang-orang yang harusnya kamu santunin. Hati-hati, itu hanyalah syaitan. Saya ketemu seorang kafir di pesawat, saya ngobrol sama dia orang kaya. Ngobrol-ngobrol, saya bilang, gimana sekarang Pak? Dia bilang, saya sedih. Kenapa sedih? Anak-anak saya penuhi seluruh keinginannya, saya penuhi semuanya keperluannya. Sekarang mereka sudah berkeluarga, mereka enggak pernah hubungi saya. Tua dalam kesendirian, kasihan. Anak-anak yang perlu kita kasih itu akhlak dan agama. Kasih duit malah lupa sama kita, malah membangkang sama kita, maka kurang ajar sama kita. Itu buktinya. Malah seperti itu. Anaknya disekolahkan ke luar negeri, dikasih fasilitas. Bapaknya sakit, dia tidak pulang kunjungi. Mamanya sakit, dibiarin aja. Sibuk, banyak urusan. Mamanya sakit. Sekolah buat apa kalau gitu? Untuk jadi anak durhaka. Difasilitasi. Yang penting itu agama. Demi Allah. Anak kita misalnya miskin. Tapi dia saleh. Lebih baik daripada dia pintar tapi kurang ajar. Gitu tidak? Anak antum jadi profesor, belajar terus sampai kepalanya botak, tapi dia tidak pernah sholat. Kapan dia mau doain antum? Doa untuk dirinya sendiri aja nggak sempat. Dunia, apalagi doain antum orang tuanya. Antum sudah sekolahkan dia sampai dia botak, ternyata dia begitu. Satu anak disekolahkan nggak lulus, nggak ngerti, terima rapot merah semua, tapi ternyata rajin sholat. Beribadah, diomongin kurang nyambung, tapi kalau dia salat, Rabbi gufirli wali walidayya. Allahu Akbar. Kita udah meninggal, doa terus berjalan. Ya kalau punya anak cerdas kemudian saleh, itu yang kita inginkan. Yang penting itu anak saleh. Alhamdulillah rezeki cukup. Jangan sampai kita jadi pelit gara-gara ingin menyenangkan angkat, dengan akhirnya kita pelit sama orang tua, pelit sama kakak adik, pelit sama tetangga. Itu dari syaitan. Asyaitanu ya'idukumul faqara. Syaitan nakut-nakutin kamu untuk pelit. Terkadang ada yang memerankan peran syaitan, istri yang kurang ajar. Suaminya mau kasih ibunya, jangan mas, enggak usahlah mas. Mama enggak perlu gitu-gitu.
Mama itu zuhud. Udah ini. Ya. Akhirnya pelit sama orang tuanya. Nanti dia mau belikan kakaknya. Ngapain kakak? Kakak nggak perlu. Kita anak-anak masih banyak kebutuhan. Akhirnya pelit sama kakaknya. Ini istri menjalankan peran setan. Berakhlak setan. Hati-hati ibu-ibu. Ibu-ibu itu ngajarin suami jangan pelit. Tapi ngajarin suami untuk apa? Bukan diajarin supaya pelit. Tapi ajarin supaya dermawan, supaya baik. Bilang kasih aja mas, insya Allah Allah ganti yang lebih baik. Kan begitu enak dengarnya. Kasih aja mas. Insya Allah ganti dengan lebih apa? Lebih baik. Dunia maupun di akhirat.